malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Doni Syarjanan. Di sini saya akan mempresentasikan ajaran agama Buddha. Topik filsafat Buddha atau ajaran Buddha. Filsafat Buddha mengacu pada pandangan atau penerapan ajaran Buddha terhadap nilai-nilai kehidupan, eksistensi pengetahuan, akal budi, materi, serta moralitas manusia. Semua hidupnya, Buddha utama secara profesional tidak pernah mendokumentasikan apa yang ia ajarkan dalam bentuk tulisan, sehingga filsafat Buddha dibangun berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan terhadap ajaran-ajaran Buddha yang berkembang dalam aliran-aliran Buddha pasca wafatnya beliau. Pokok kejayaan filsafat Buddha pada awalnya ditekankan pada dukkha, yang menjadi awal permasalahan dari eksistensi kehidupan di dunia ini. Pokok kejadian tersebut dirangkum dalam 4 kebenaran mulia, termasuk dalamnya jalan pembahasan dari dukkha tersebut untuk mencapai nibbana. Ajaran Buddha dalam perkembangan memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam tinjaunya, ajaran Buddha pada masa-masa awal dapat didiskusi menjadi beberapa fondasi dasar, yakni 1. 4 kebenaran mulia. 2. Jalan melalui berunsur 8. 3. Kemana, dan 4. Kelahiran berulang atau punarbawa. 1. 4 kebenaran mulia. Salah satu ajaran dasar Buddha dikenal sebagai 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia merupakan ajaran Buddha mengenai dukkha atau penderitaan. Menurut ajaran Buddha, untuk menghadiri dukkha, maka manusia harus memahami 4 kebenaran mulia, yaitu 1. Kebenaran tentang penderitaan dukkha. Dukkha meliputi 5 proses atau aspek yang dialami manusia di dunia, yaitu kelahiran, proses penuaan, hingga kematian, kesedihan, serta keputusan disatukan dengan yang tidak dicintai, perpisahan dengan yang dicintai, dan tidak memperoleh yang diinginkan. Kelima hal yang melekat pada diri manusia tersebut adalah dukkha. Kebenaran tentang asal mulu penderitaan summadaya. Setiap penderitaan di dunia ini menurut ajaran Buddha memiliki sebab. Contoh, penyebab seorang manusia dilahirkan kembali adalah adanya keinginan untuk sumber dari dukkha atau penderitaan. Menurut ajaran Buddha adalah tanha, yaitu nafsu, keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Nafsu dan dibagi terwujud dalam 3 bentuk, yaitu disebut sebagai 3 akar kejahatan yang di dalam terhadap keserahan, kebodohan, dan kebencian. Kebenaran tentang terhentinya penderitaan nirodha. Menurut ajaran Buddha, cara menghentikan penderitaan atau dukkha ialah dengan menghentikan sumber dari penderitaan tersebut, yaitu tanha, nafsu, keinginan. Secara singkat, jika kita mengetahui sebab, maka tidak akan ada akibat yang kita peroleh dari dukkha itu. Nirvana, ketidaknya yang abadi. 4. Kebenaran tentang jalan menuju terhentinya penderitaan, magga. Jalan ini dinamakan jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. 2.
Jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 merupakan jalan perhentian duka yang juga termasuk dalam kebenaran keempat dari 4 kebenaran mulia. 8. Jalan ini dapat dikelompokkan dalam 3 aspek, yakni kebijaksanaan terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar. Komeralan terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan pencaharian benar. Konsentrasi terdiri dari daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Kama atau karma dalam bahasa Sanskerta secara harfiah berarti perbuatan atau suatu aksi. Istilah ini menunjukkan fenomena bahwa setiap aksi atau perbuatan pastilah membawa konsekuensi. Ajaran Buddha memberikan perhatian bahwa setiap perbuatan yang patut atau tidak patut dan kebiasaan yang bermanfaat atau merugikan akan membawa kita kepada suatu konsekuensi yang sesuai. Kama menempatkan individu sebagai penanggunya. Suatu individu akan menerima baik buruknya konsekuensi dari perbuatan entah saat ini dan di masa depan atau di kehidupan berikutnya. 4. Kelahiran kembali Nurbahava. Kelahiran kembali merupakan suatu proses menjadi ada, aksi atau lahir kembali dari suatu makhluk hidup. Kehidupan mendatang setelah ia meninggal, mati. Proses ini berkaitan dari kemana perbuatannya suatu individu pada kehidupan lampau. Terjadinya kelahiran kembali pada suatu makhluk mengindikasikan bahwa makhluk tersebut masih memiliki keterikatan duniawi. Ajaran Buddha mengajarkan untuk menghadiri kelahiran kembali mulia. Jalan mulia berunsur 8. Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, terima kasih. Nama budaya, semoga semua makhluk hidup dapat bahagia. Sekian dan terima kasih.